Oke, kita mulai. Jadi saya buat kita mau bahas healing dengan menggunakan sampel ayam dan kuda. Ini sebelumnya kuda yang ada di sini dan ayam tadi kita mau ambil sampelnya. Untuk kuda, saya butuh bagian badan, sedangkan untuk ayam saya nanti butuh bagian kepala. Ya. Jadi untuk kuda saya mau ambil semua. Jadi saya seleksi semua. Kebetulan kuda yang saya miliki itu bentuk PNG. Saya lupa versi keberapa, tapi beberapa versi itu ketika bentuknya PNG, ya, maka gambar itu bisa digeser karena sudah berbentuk layer, ya. Beberapa versi Photoshop. Kalau versi lama kayaknya dia masih harus di crop dulu, gitu. Tapi sehingga saya bisa langsung digeser, ya. Jadi kalau seandainya menggunakan versi lama, Pak, punya saya PNG tapi nggak bisa digeser seperti ini. Ya, gunakan fungsi select all, kita seleksi aja semuanya, gitu ya. Kita copy, kemudian saya letakkan di lembar kerja, edit, paste. Ya. Saya punya sampel kuda. Oh, tadi kayaknya tergeser ya. Sorry. Oke. Jadi saya seleksi semua, saya copy, saya pastekan di lembar kerja. Jadi saya punya kuda, kemudian saya butuh ayam, sedangkan untuk ayam saya butuh hanya areal kepala. Eh, Kemarin sudah kita bahas tentang select tool, rectangular, kemudian ada lasso tools, seingat saya. Ya, jadi boleh pakai yang mana aja, ya. Boleh pakai rectangular atau Mercury tools, boleh pakai lasso tools. Saya boleh juga pakai magnet lasso tool. Jadi kalau magnet lasso tools itu bisa langsung seleksi bagian tepinya. Gitu. Misalnya pakai polygon aja, saya potong seperti ini, klik, saya potong di bagian kepala hingga setengah badan mungkin, seperti ini. Ya. Ini lasso tools. Setelah ditemukan dengan titik awalnya, dia akan membentuk seleksi dalam bentuk polygon. Ya. Polygon, saya copy. Kemudian saya buka lembar kerja baru tadi, saya pastekan. Jadi saya punya dua layer, layer ayam dan layer kuda. Ya. Layer duanya itu ayam, layer satunya itu kuda. Oke, seperti itu. Saya gunakan zoom in, seperti itu. Oke, ya. Jadi untuk posisinya kuda di belakang, ayam di depan. Nah, teman-teman bisa pindahkan dengan klik drag ya di layer palette. Jadi kalau posisi layernya atas bawah seperti itu, ini menunjukkan posisi dari lembar kerjanya juga. Jadi kalau yang kita seleksi layer 1, maka yang bisa kita aktifkan atau kita modifikasi itu layer 1. Kalau seandainya layer 2 yang kita seleksi, maka layer 2. Oke, berarti kan untuk saya mau kombinasikan ayam seperti ini ke dalam lembar kerja kuda. Tapi kalau kalian perhatikan ada areal putih yang ini juga mengganggu. Dimana ketika saya mau letakkan ini menutupi, ya, menutupi. Eh, jadi kita akan bersihkan dulu. Gunakan seleksi. Jadi kalau di awal tadi kalian menggunakan magnetic tool, mungkin kita bisa seleksi langsung ke bagian tepinya. Tapi karena saya menggunakan polygon, jadi masih ada sisa areal yang perlu dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan areal, kebetulan karena areal yang mengganggu di sekitarnya ini berwarna putih, satu warna, kita bisa manfaatkan Magic Wand Tools atau Quick Selection. Ya, pastikan terlebih dahulu bahwasanya ayam ini yang terseleksi. Ya, yang terseleksi itu adalah ayam. Udah. Ini kalau saya sembunyikan, lihat ada areal putih di sini. Ini saya tampilkan ya, hidden atau saya sembunyikan atau saya tampilkan. Ini ketika saya hidden, jadi ada areal warna putih di sini, yang ini mau kita bersihkan. Jadi salah satunya menggunakan Magic Wand Tool atau Quick Selection. Ya. Quick Selection atau Magic Wand Tools. Kalau Quick Selection, kamu klik drag boleh, klik-klik boleh, seperti itu. Biasanya klik drag. Jadi kita mengarahkan kepada areal yang eh, warna atau kontrasnya sama, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita klik di bagian bulunya, bagaimana Pak? Ya dia akan terseleksi juga. Nah, seperti itu. Jadi boleh pakai yang mana aja. Ya, juga seandainya menggunakan quick selection brush, quick selection tools, maaf, maka hati-hatilah ketika seleksi. Nah, tapi karena warnanya sama, saya menggunakan Magic Wand Tools. Magic Wand Tools
Saya cukup klik di bagian areal yang mau saya seleksi. Jadi areal putih yang mau saya seleksi, saya klik, otomatis dia akan menyeleksi areal dengan warna yang sama atau kontras yang sama. Gitu. Oke, saya clearkan atau saya hapus. Boleh klik delete. Oke, saya matikan seleksinya. Nah, di select. Oke, jadi bagian ayamnya sudah bersih. Saya tampilkan kuda dan backgroundnya seperti ini. Ya. Oke, jadi di sini saya mau satukan kepala ayam dengan kuda. Ya. Kepala ayam dan kuda. Oke, lihat ada areal yang kira-kira ini lebih nih, lebih. Jadi kita nggak butuh. Teman-teman bisa potong lagi dengan polygon atau lasso tool, gitu ya. Atau gunakan eraser. Eraser ya, penghapus. Eraser tool, tentukan aja untuk size-nya. Kemudian tepinya ya. Hardness ini untuk tepinya. Jadi kita mau menggunakan yang mana, tipe yang mana, gitu. Kalau seandainya seperti ini soft, softnya itu berapa persen, gitu. Untuk size-nya itu untuk ukuran, oke. Boleh pilih yang mana aja. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan polygon, boleh gunakan eraser. Eraser bisa digunakan dengan cara klik drag di areal yang mau kita hilangkan, kita hapus. Polygon ya boleh klik drag. Saya mau potong di sini nggak butuh nih. Saya potong lurus. Nih, tuh, delete. Udah. Jadi bisa disesuaikan. Boleh pakai eraser, boleh pakai uh, polygon. Jadi saya pakai eraser untuk membersihkan bagian ayamnya. Pak kudanya juga perlu, ini ada mulutnya yang masih kelihatan. Boleh. Pastikan dulu yang terseleksi itu adalah bagian kuda. Klik kanan, saya ambil layer 1. Jadi kudanya ini mau saya hapus, saya gunakan eraser, saya hapus. Ini munculnya mengganggu. Pak ini punduknya ada nampak itu. Boleh dihapus? Boleh, silakan. Oke. Kok bentuknya aneh Pak? Ya, untuk saat ini memang kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan sesuaikan. Saya hapus lagi. Area yang mengganggu. Seperti ini. Oke, tambahan ya. Jadi sebelum healing ada penyesuaian. Ada penyesuaian lain yang bisa dilakukan, Pak. Ini mungkin belum dibahas atau saya tidak buatkan materinya. Ada satu lagi pengaturan yang bisa kita gunakan selain ini. Jadi misalnya posisinya nih, kepala ini terlalu besar, seharusnya bisa diperkecil. Kita bisa perkecil dengan menggunakan fungsi transform. Pastikan dulu bahwasanya eh, layer yang mau kita perbaiki itu atau ukuran yang mau kita perbaiki itu tepat. Di sini ayam yang mau saya kecilkan, jadi saya ambil layer 2 ayamnya. Saya pilih edit, kemudian pilih transform. Di bagian transform ini banyak, ada scale, ada rotate, skew, distort, perspective, warp, rotation dan sebagainya. Gitu ya. Yang artinya kalau kita mau menentukan skala atau ukuran pakai scale. Kalau kita mau putar posisinya, kita pakai rotate. Kalau kita perlu kondisi perspektifnya, pakai perspektif. Perlu posisi kemiringannya, distort atau skew, gitu ya, dan sebagainya. Satu persatu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan yang free transform. Free transform itu otomatis dia. Jadi kalau seandainya kita menggunakan free transform, dia akan seleksi dan fungsi ini bisa berubah-ubah. Kita bisa gunakan untuk scale, kita bisa gunakan untuk rotasi, ya diputar. Tambahkan kontrol mungkin kita bisa tambahkan untuk warp atau skew seperti itu ya. Nah, jadi tinggal pilih sih mau pakai yang mana. Seperti itu. Jadi kalau saya mau diperkecil boleh pakai transform atau free transform. Kalau transform berarti satu persatu. Oh, ukuran saya butuh. Maaf. Saya tekan layer 2, edit, transform. Saya butuh ukuran, saya pakai scale. Tekan shift supaya perubahannya itu perspektifnya sama ya. Seperti ini. Kalau sudah double klik atau pilih move tool. Kalau kalian pilih move tool, pastikan apply. Apakah transformasinya itu mau kita terapkan? Ya, terapkan. Play, jadi kita terapkan. Penyesuaian. Jadi selain untuk posisi, saya hapus.
bisa manfaatkan juga penggunaan transform seperti itu. Oke, jadi healingnya di mana? Healing sendiri itu berguna untuk memperbaiki areal yang rusak, areal yang punya kontras atau warna yang bisa dikatakan sebagai noise-nya, itu bisa kita perbaiki dengan melihat contoh di sebelahnya atau sampel di sebelahnya. Saya zoom di bagian ini, bahwasanya kelihatan jelas ya, bahwasanya pemotongan di situ antara ayam dengan badan kuda tadi kelihatan. Ya, saya melakukan spot healing brush, kemudian menggunakan ukuran sekitar 36, bentuk apa ya, brushnya itu persentasenya 53%. Ya. Untuk modenya saya pilih normal, bukan replace. Jadi kalau seandainya kalian pilih replace, multiple screen ini punya perbedaan. Darkness dia punya kontras yang berbeda. Jadi saya pakai normal aja dulu. Nanti untuk yang lainnya boleh teman-teman coba sendiri. Untuk tipenya saya menggunakan content aware. Ini nggak pakai tekstur, tidak menggunakan proximity. Nanti boleh dicek perubahannya apa. Dia kontrasnya aja yang berbeda. Sedangkan untuk sampel saya ambil keduanya. Alasannya kenapa? Kalau saya tidak centang, ketika saya aktifkan untuk layer 2, maka sampel itu hanya diambil di areal layer 2. Tapi kalau seandainya saya gunakan sampel all layer, maka layer 1 ini juga akan menjadi sampel dengan catatan dia terletak di dekat areal drag dari pointer saya. Gitu. Jadi misal di bagian sini saya menggunakan sampel all layer, saya drag di sini. Saya drag. Oke, dia akan menyesuaikan antara kontras warna kulit kuda dengan ayam, dengan tekstur ayam. Spot healing khususnya, ya, area yang terseleksi itu akan diperbaiki, ya, membandingkan dengan area di sekitarnya. Gitu. Ya, sedangkan untuk healing brush tool, kalau healing brush tool kita harus ngambil sampel. Kita harus menggunakan sampel. Sampel yang mau diambil di mana? Current layer, current and below, atau all layer. Kalau all layer, berarti kita bisa ngambil di semua area. Oh, maaf, yang saya aktifkan layer. Jadi saya ngambil sampel di layer 1, tapi saya drag di layer 2. Jadi dia mengikuti sampel. Kalau kalian perhatikan, itu ada tanda pengambilan sampel. Jadi kalau diperhatikan, mau pakai spot healing atau pakai healing brush. Nah, keduanya itu digunakan untuk memperbaiki areal yang kita drag mengikuti kontur di sebelahnya atau di sekitarnya. Seperti itu. Ganti teksturnya. Lihat perubahan di teksturnya. Saya ganti proximity. Lihat. Ada perubahan ketajaman atau tekstur dari areal yang kita drag. Jadi biasanya menggunakan content aware. Kemudian selain healing ada juga clone stem. Kalau clone stem, kalau healing, kalau healing ya, kalau healing ketika kita ambil sampel nih, saya ambil sampel, saya gunakan ALT klik untuk mengambil sampel, kemudian saya drag di area lain, seperti itu. Lihat, warnanya warna areal yang berwarna merah, tapi teksturnya dia tekstur bulu ayam. Karena saya ngambil sampelnya tadi dari bulu ayamnya. Saya ambil dari bulu ayamnya nih. Ya. Saya klik, kemudian saya dragnya di sini. Awalnya bulu ayam, teksturnya, tapi ketika saya lepas, ya dia menyesuaikan warna di area sekitarnya. Ini kalau seandainya healing. Tapi kalau seandainya clone stem sendiri, dia berfungsi untuk mengambil sampel dan kemudian menerapkan sama persis. Tentu, saya ambil sampel di layer 1. Saya aktifkan layer 1. Ya. Saya ambil yang all aja. Saya ambil layer 1, ALT klik, ya, layer 1. Kemudian saya terapkan di layer 2, di ayamnya. Lihat. Maka dia akan mengganti atau mereplace atau mengcloning areal dengan warna sama persis, bahkan bentuknya. Jadi kalau seandainya saya teruskan stemnya, tuh, maka posisi
ayam kudanya geser karena dia mengcloning keseluruhan. Karena saya ambil all layer ya. Kalau kalian perhatikan di sininya, di pengaturannya saya menggunakan all layer. Tapi kalau menggunakan current layer berarti hanya layer yang aktif saja. Jadi posisi kudanya bergeser dia nih ketika saya drag seperti itu. Oke, bergeser. Saya Ctrl Z. Sekali lagi, ketika saya ambil sampel ekor, kemudian saya letakkan di mana? Di atas. Oke. Maka dia akan mengcloning sama persis seluruh objek sejauh kita drag ya. Tuh. Di mana dia ditempatkan? Dia ditempatkan di layar 1, yang artinya di layar yang aktif. Kalau tadi layar 1 yang aktif ya layar 1, kalau dia layar 2 yang aktif, dia letaknya di layar 2. Yang artinya kalau saya geser layar 1 nih, lihat kuda yang atas juga bergeser.